Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam kesempatan yang berbahagia ini masih diberikan nikmat kesehatan, ya, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan harapan kita diberikan syafaat olehnya dari dunia sampai dengan akhirat. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali pada kegiatan proyek video pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi bab 6 yang mengkaji tentang penciptaan alam semesta sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada bab ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan alam semesta, ya, isi kandungannya. Kemudian bacaan gunnah yang terdapat dalam pada 2 ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk perilaku yang mengimani ayat-ayat penciptaan alam semesta ini. Kita masuk ke pembahasan tentang ayat-ayat yang menjelaskan penciptaan alam semesta. Yang pertama, Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Siswa-siswi yang berbahagia, isi kandungan daripada Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 ini, yang pertama, menjelaskan ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulu merupakan 2 benda yang menyatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Kemudian yang ketiga, menyindir orang-orang kafir yang tetap tidak beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca lagi Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Siswa-siswi yang berbahagia, selanjutnya isi kandungan Al-Quran Surah Al-A'raf 54 ini. Yang pertama, menjelaskan bahwa langit dan bumi diciptakan Allah Subhanahu wa taala selama 6 masa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy-Nya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam, siang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Dan bintang-bintang maksudnya, ya. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka cukup mengatakan kun, maka yang dikehendaki akan terjadi. Selanjutnya, selain benda-benda langit,
terdapat juga laut, hutan, gunung, ya, dan sebagainya yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang berbahagia, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Di awal itu saya katakan bahwa bagian dari materi ini adalah bacaan gunnah yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Anbiya dan surah Al-A'raf ini. Ya, setelah diulang maka terdapat dua bentuk bacaan. Ya, terlebih dahulu kita bahas pengertian gunnah. Apa itu gunnah? Ya, gunnah secara bahasa artinya dengung. Kemudian secara istilah apabila terdapat huruf nun bertasydid, ya, bertasydid, ya, ada tanda 3 di atas itu nun, atau mim bertasydid, ya, dibaca gunnah dengan panjang 2 harokat. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Tsumma stawa inna rabbakum. Nah, agak lama, ya, dengung dan agak lama. Siswa-siswi yang berbahagia, selanjutnya kita bahas, ya, kita masuk kepada contoh perilaku. Contoh perilaku mengamalkan Al-Quran surah Al-Anbiya dan Quran surah Al-A'raf. Yang pertama, bentuk pengamalan yang kita lakukan adalah senantiasa bersyukur atas segala ciptaannya, ya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Kemudian tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, kemudian memanfaatkan air dengan tidak berlebihan. Demikianlah pertemuan kita untuk pembahasan materi bab 6 ini. Semoga para siswa-siswi dapat mengambil pembelajaran pada pertemuan ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.